Ambient yang lampu-lampu itu. Ini udah sini. Udah ini. Yang nggak dapat fotonya mau jelek. Jelek. Situnya nggak ada luas. Pintu tutupin. "2021 pindah ke MTL." Itu adalah hashtag yang lagi tren atau viral di Januari ini atau di awal tahun 2021. Jadi, gua lagi ngelihat di sosial media, terutama di Instagram maupun Facebook, banyak banget sekarang pengguna MTL. Banyaknya itu maksudnya tuh bertumbuh gitu loh. Banyak bertumbuh vapers yang bukan vapers baru ya, maksudnya vapers yang dulunya pakai RDA atau pakai RTA, mereka beralih ke MTL atau mencoba hal baru yang namanya MTL. Ya buat kita vapers yang mungkin udah lama, MTL ini bukan hal baru sebenarnya, hal yang udah memang membudaya di industri vape ini. Dulu 2013-2014 banyak produk-produk itu seperti kita sebut aja Aspire, Nautilus atau Ego dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah MTL. MTL itu adalah kepanjangan dari mouth to lung. Jadi sistem cara hisap kita dari mulut ke dada atau ke paru-paru. Lung itu paru-paru atau dada sih? Lung. Insang. Hah? Insang. Lung tuh insang. Paru-paru ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Terus ada juga istilah DTL, direct tulang. Jadi cara hisapnya kita narik panjang set langsung masuk ke dada. Kalau mau tulang tuh di mulut dulu, baru kita proses, baru kita hisap ke dalam dada. Lalu ada lagi yang RDTL atau disebut restrictive direct tulang. Jadi direct tulang yang agak sempit, agak kempot. Sebenarnya edukasi ini mungkin sudah disampaikan sama para petinggi-petinggi MTL atau senior-senior MTL. Mudah-mudahan mereka juga udah mengedukasikan kita, teman-teman. Jadi ada mispersepsi atau misleading tentang MTL ini. MTL itu orang berpikiran MTL adalah produknya. Padahal MTL adalah sistem. Bagaimana sistem lu menghisap produk itu, menghisap vape itu. Proses menghisap, bukan produk vape-nya, tapi cara menghisap, proses menghisapnya. Nah, MTL sendiri bisa didapatin di pot, ya, pot yang sistem pot yang hisapnya agak sempit. Nah, itu udah MTL tuh namanya tuh. RDA yang MTL juga ada, RDA yang RDTL istilahnya ya, yang airflow-nya kecil banget, kita kempotin, ada juga. Jadi bukan berarti MTL tuh melulu harus RTA yang sempit baru beli device-nya. Nggak begitu. Oke, sekian pengetahuannya itu. Hari ini gue mau nge-review satu produk yang namanya Bishop MTL RTA. Jadi Bishop ini adalah produk baru atau enggak ya? Yang jelas gue coba beli karena lagi tren banget kayaknya dibicarakan sama petinggi-petinggi atau senior-senior MTL. Kenapa gue sebut mereka senior? Karena mereka lebih fokus. Mungkin mereka juga itu 20 juta sekalian sama bersin-bersinnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung unboxing aja, kita buka. Ini tampak dekatnya ya, kemasannya seperti ini. Harga dari Bishop MTL RTA ini saya beli di harga 800.000 karena ada yang membedakan adalah di warna. Warna hitam sama gunmetal itu harganya 800.000 dan warna SS atau silvernya itu harga 750.000. Mungkin ada yang jual sama harganya atau juga ada yang jual beda harganya berdasarkan warna, tergantung. Dan itu sudah dapat paket satu buah Gusti cleaner. Gue nggak tahu cara ngebacanya Ghost atau Goes atau bagaimana, tapi gue tadi malam dapat referensi dari teman, cara ngebacanya adalah Gusti. Udah kayak nama nih, Gusti. Nggak bisa bahasa Inggris. Gusti ini adalah cleaner, jadi untuk membersihkan device-device kalian, RDA, RTA, atau apapun lah gitu ya, yang berhubungan dengan vape. Karena diklaim bahannya ini aman untuk produk vape kita. Jadi setiap pembelanjaan Bishop MTL RTA itu udah mendapatkan satu buah Gusti berukuran 15 mili. Oke, kita buka.
dapat apa aja ini buku manual ya. Buku manual ini ada dalam bahasa apa ini? Itali, bahasa Inggris, Nggak bisa bahasa Inggris. terus Indonesia. Oh, dari kemarin gue ngebacanya bahasa Inggris ya kan, padahal ada bahasa Indonesianya gitu loh ya. Jadi kalian perlu untuk belajar dulu di sini, karena waktu kemarin gue buka, ini juga gue mempelajari dari buku manualnya. Jadi biar kita tahu sistemnya seperti apa, cara masangnya seperti apa. Hari ini gue akan coba memvideokan atau memandu kalian untuk pembelanjaan Bishop MTL RTA ini agar nggak bingung-bingung ya. Oke, lanjut. Kita buka di sini. Bentar. Gue butuh panduan nih. Di sini ada satu buah RTA MTL Bishop warna hitam yang sudah terpasang kacanya yang rada-rada kayak kaca film gitu ya. Jadi biar kalian ini udah dibenamkan Vicul ya. Kalau kalian tahu Vicul itu adalah kaca film. Canda guys ya. Nggak pakai Vicul, cuman dia agak bias warnanya, agak mengkilap-mengkilap biar nggak terlalu bisa ngintip ke dalam gitu. Ini ukurannya 2 mili dan dapat juga kaca yang berukuran 4 milinya. Nah, ini dapat 2 nih. Kalau dapat 2 top cap ya maksudnya, karena yang untuk ukuran 4 mili top capnya itu sendiri lebih panjang. Dan kacanya juga dapat nih yang bening juga nih. Nah, yang bening transparan 4 mili dan 2 mili juga. Kalau gua sih mungkin lebih seneng pakai yang transparan aja nih. Dan gue juga lebih suka yang ceper-ceper. Nah, gue akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuka RTA ini. Kita sediakan, kalau kalian ada device, pakai device. Kalau ada tab ya pakai tab. Nah, jadi kita buka. Jadi caranya itu dicabut begini aja. Set, ya, tercabut. Di sini ada RBA base-nya atau base-nya ya, deck-nya. Yang berbentuk hexagonal ini. Ini cukup menarik guys. Jadi sebenarnya sistemnya kayak RDA. Kalian coiling di sini, taruh kapas di sini, baru cap atasnya atau bagian penyimpanan liquidnya itu tinggal kalian pasangkan seperti ini aja. Tinggal dipasin bagian heksagonalnya dan nanti gue akan tunjukkan bagaimana cara masang yang tepat ya. Gue jelasin dulu di bagian dalamnya. Dia menggunakan baut posnya itu baut plus ya, ini gampang banget, jadi biar nggak gampang dol menurut gua ya. Dan di sini ada lobang, 2 buah lobang di dalam sini. Yang gua nggak tahu lobang ini fungsinya untuk apa, tapi yang jelas lobang ini menampung liquid. Mungkin kalau misalnya ada liquid yang rembes atau becek-becek itu, dia larinya ke got ini gitu loh. Nanti got ini kalau secara tidak langsung dia akan menyerap liquid juga ke samping-samping sini. Mungkin kalau kita miring-miring gini nge-vape-nya ya. Nah, lalu ada tempat penyimpanan wick-nya atau kapasnya di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Bagian bawah, ini ada posnya menggunakan minus ya, kunci minus atau obeng minus. Lalu ada tulisan Bishop MTL RTA-nya dan sebagainya, bla bla bla, nomor seri ya. Lanjut ke bagian cap-nya. Cap atasnya itu di dalam sini ada apa nih, jarum airflow ya. Jadi airflow-nya itu ada di luar sini. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Nah, ini ada jarum airflow-nya agak panjang ke tengah. Dia akan nembak langsung ke bagian deck sini. Nanti akan gue jelaskan pada saat kita udah selesai wicking ya. Nah, cara isi liquidnya, kalian pasti bingung. Gua juga pertama bingung. Ya, namanya kita harus belajar dari manual booknya. Jadi cara ngisi liquidnya, setelah kalian cabut seperti ini, memisahkan antara deck bawah dan cap atas, kalian putar. Nah, diputar, jangan dijilat, diputar aja. Nah, terbuka seperti ini. Oh, jangan celup-celup, bahaya, ntar hamil. Nah, udah terbuka nih bagian atasnya nih. Ada kaca sama cap atas. Nah, jadi kalian isi liquidnya di bagian sini, dipenuhi nih isi liquidnya nih. Ini yang berbeda ya, sistemnya berbeda. Jadi cara ngisi liquidnya harus buka bagian cap tengahnya, lalu terpisah cap atasnya, baru bisa diisi di sini. Ya, itu yang membedakan dari RTA lain yang mungkin udah lebih simpel, bagian top capnya tinggal buka, tinggal isi.
Nah, ini harus dipisahkan dulu seperti ini. Kalian isi baru bisa dipasang kembali ya. Nah, kebetulan dibuka jadi gue ganti kacanya. Gue akan ganti yang transparan karena gue lebih suka kelihatan seperti akuarium. Karena kita bisa piara ikan cupang di dalam sini nih. Set, ada kotoran. Saat. Drip tipnya dapat drip tip ukuran 510. Tidak MTL banget karena ini bisa juga digunakan untuk RDTL, jadi diameternya cukup gede ya. Gua nggak ukur dalamannya, tapi menurut gua ini drip tip 510 pada umumnya gitu loh ukurannya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga, tapi untuk RDTL ini enak sepertinya. Oke, tidak ada yang lebih penting lagi, kita langsung cus, pasang aja langsung. Oh ya, saya mau jelasin juga dapatnya apa aja di bagian dalam nih ya. Tadi takut ketinggalan. Nah, di dalam ini ada kotak tersembunyi. Nah, ini part-partnya nih. Di sini ada banyak o-ring ya. Jadi kalau misal ringnya udah aus atau udah longgar, kalian bisa ganti langsung. Udah lengkap beserta o-ring airflow dan o-ring postnya ya, sama o-ring drip tip juga udah di sini. Lalu ada Bishop airpin. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini terletak pada bagian cap tengah. Bagian sini nih bisa kalian ganti langsung, dia menggunakan kunci L nih kalau nggak salah nih. Ini menggunakan kunci L. Yang udah terpasang, ini ukurannya 1,2 mm ya. Yang di sini ukurannya 1,1 mm. Lalu ada lagi yang 0,8 mm. Ini semakin kecil berarti semakin sempit. Dan ada yang satu lagi blind airpin. Apa ini blind? Blind itu artinya buta. Cinta itu buta. Maksudnya begini loh guys, blind airpin itu dia tidak ada lubang. Nih, gue buka. Nah, dikarenakan dia ada dua airflow, ada dua jarum. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang restricted, kalau kalian merasa kurang sempit ya, kalian bisa ganti dengan yang blind ini, yang buta ini. Blind ini buta, jadi dia nggak ada lubang. Jangan kau tusuk-tusuk, dia ada lubang. Jadi agak sempit ini ya megangnya ya. Jadi kalian bisa tutup satu, lubangnya kalian sumbat. Ini dibuka, ganti dengan yang nggak ada lubang. Lalu bagian sebelah sini tinggal kalian setel menggunakan airpin ukuran favorit kalian sesuai dengan kebutuhan. Kalian mau MTL banget, yang sempit banget, atau mau yang RDTL yang agak plong. Kalau mau pakai yang plong, kalian bisa pakai yang ukuran 1,2. 1,2 itu yang sudah dipasang di device-nya atau di RTA-nya. Kemarin gue udah nyoba, ini gue menggunakan yang 1,2. Benar nggak sih 1,2? Bentar ya, kita lihat. 1,2 benar nggak nih? Iya. Oke, benar. Jadi yang terpasang di sini udah 1,2. Hari ini gue akan coba pasang yang 0,8 mm karena menurut gue yang 1,2 itu masih plong ya. Gue belum dapat MTL-nya, masih RDTL rasanya. Jadi kita ganti langsung. Oke, ini gimana nih? Coba pakai yang ukuran. Hah? Kok nggak bisa? Wih, kuncinya mana nih? Ini cara masangnya jangan menggunakan kunci T atau obeng T-nya ini ya. Obeng T-nya ini ada minus, ada plus sama L. Sebenarnya nggak pakai yang L. Tadinya gue pikir menggunakan L, ternyata bukan. Kalian mungkin seperti ini nih, cukup dorong. Nah, didorong dari dalam, dia keluar ya kan. Nah, udah keluar. Kalau udah keluar biasakan dilap dengan tisu ya. Jangan langsung tidur gitu loh, jorok ya, dibuka dulu. Nah, kita pisahkan. Ini yang blind ini gue nggak pakai karena gue lebih demen yang ada lubang. Kita gunakan yang 0,8. Nah, kita buka, kita pisahkan. Yang 1,2 kita masukin ke dalam. Kunci. Ininya kita nggak butuh. Cukup mudah ternyata guys. Tinggal kita masukkan ya airpin-nya ini yang ukuran 0,8, tinggal pencet doang. Tek. Sampai bunyi tek ya. Udah. Jangan takut dia rembes karena di sini sudah ada seal-nya. Jadi di
di lingkaran ini udah ada 2 karet seal kecil ya. Ada serapnya juga di dalam. Jadi kalau udah aus kalian bisa ganti, jangan diminum ya kalau udah aus. Kita tekan. Ini kalau pas tadinya agak keras, tapi kalau udah pas langsung langsung masuk. Sudah seperti ini ya. Wah, ini menarik banget nih. Tuh ya. Oh iya, di sini ada lobang juice flow-nya nih ya. Lobang untuk meneteskan liquid. Kalau nih, biar kelihatan begini. Kelihatan nggak? Di bagian sebelah sini, bagian sininya nih, ini kelihatan nih, kanan dan kiri. Jadi ada 2 lobang untuk meneteskan liquid ke dalam kapas. Ya, nanti gue akan jelaskan sistemnya seperti apa. Oke, sekarang bagian coiling. Kita coiling. Hari ini gue menggunakan Nichrome 80 atau NI 80 ukuran 26 AWG. Kita akan buat, bentar, mana sih? Gini nih. Nih. Gua akan potong kurang lebih segini ya, setengah lingkaran. Cukup nih setengah lingkaran. Potong, ini kita simpan. Kalau udah ahli ya kalian tinggal lilit aja, tapi kalau masih cupu, gunakanlah coil jig. Kayak saya ini masih cupu ya. Karena saya mau rapi, jadi gunakanlah coil jig. Ini bisa tersedia di toko-toko vape kok, tinggal beli aja. Juragan kapor. Boleh. Ya iklan lagi loh, fair. Itu termasuk kalau misalnya kalian butuh tenaga kami ya, itu harga paketnya 20 juta. Jadi bisa review melalui kami. Nah, ada satu trik. Tadi malam gue melilitnya dari atas ke bawah seperti ini. Tapi kali ini gue balik. Terbalik dari atau melawan dari arah jam. Ya, kita lilit. Karena alasannya biar pas di posnya. Nah, gue langsung aja deh. Pokoknya ikutin gue dari bawah ke atas. Dari bawah begini ke atas ya. Nih. Kita akan bikin 6 lilit ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Sudah 6 lilit. 6 lilit dihitung bersama kakinya. Jadi kita akan rentangkan, mengangkang gitu ya. Nih lihat nih. Kita tarik mengangkang seperti ini biar lurus. Tuh. Nah, udah mengangkang seperti ini. Saya akan buat space. Nah, jadi gua akan tarik ini kaki-kakinya nih. Set, tarik agak panjang kangkangannya. Nah, baru kan rapiin. Set. Nah, rapi deh. Seperti coil pabrikan dari China ya. Ini made by kata juragan. Kalau kurang rapat dipencet-pencet aja nih. Gini tuh ya. Tuh udah. Baru kita pasang. Nah, kenapa tadi harus arah balik berlawanan dari jarum jam cara ngelilitnya? Supaya kakinya bisa dipasang seperti ini. Kakinya ke sana dan sini. Jadi kalau kalian putarannya sesuai dengan arah jarum jam, nanti akan terbalik atau kakinya aliasnya kakinya di atas gitu loh. Nah, jangan. Kalian harus bikin kakinya di bawah supaya lebih proporsional, lebih cakep, lebih rapih. Di sini kalian butuh yang namanya coil jig lagi ya, atau obeng 2,5 mili. Kenapa gue gunakan coil jig? Biar lebih gampang. Nih, kita masukin coil jig. Nah, Bishop ini memang kita bisa manfaatkan tempat kapas, tempat naruh kapasnya ini untuk mengukur tinggi rendah dari coil ini ya. Fer, ini kameranya kelihatan nggak dari sini? Kelihatan ya? Nah, ini gara-gara kalian kepo, kalian pengen lihat, jadi memang agak sulit coiling sambil di videokan tuh ya. Gue kan malu-malu di video. Nah, nih seperti inilah ya. Nih, taruh dulu kakinya seperti ini. Kita belokkan dulu, set. Nah, baru kunci.
Ya, udah dikunci. Baru yang bagian sebelah sini kita juga belokkan ke dalam supaya dia melingkar. Jadi daya gigit skrupnya itu ngepres gitu loh, pokoknya ngepres gitu pokoknya ya. Nah, baru kita cabut, set, naikin ke atas, kita potong. Ingat jangan kena mata, bahaya. Kakinya panjangin dikit. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Kalau kurang rapi, kalian rapikan lagi kembali ya. Nih, pakai kuku aja, lebarin dikit. Lagi dong. Sorry nggak kelihatan nih begini. Nah ya, tuh rapi ya. Ya. Kurang dekat begini. Munduran Rapi nggak? dikit. Hah? Munduran dikit. Nah, Oke, rapi ya tuh. Kelihatan? sip. Oke, mantep. Tingginya. Jadi dia akan sejajar dengan lubang kapas atau tempat standing kapasnya, tempat taruh kapasnya tuh. Iya keluar masuk biar pas ya. Kita lihat, kita firing dulu ya. Sat. Gua tadi malam lihat reviewer ya. Ini kan namanya round wire tapi di space. Space itu sebenarnya nggak usah digesek-gesek begini gitu, tapi dia gesek-gesek kayak pakai alien gitu loh, lucu gitu. Ini kan tanpa digesek dia udah rapi tuh, rata tuh gitu. Cuma masih nggak kasar lagi gininya, gores-gores coilnya. Baru kita pakai kapas. Om, kapasnya kapas apa om? Pakai lagi Native Wick ya. Emang lebih enak om buat MTL? Mana gue tahu. Ya gue lagi belinya ini ya gue pakai inilah ya. Lagi coba ya. Mana tadi yang bekas gue pakai kagak ada ya. Nah, ini aja deh. Set. Cabut segini. Karena ini ukuran 2,5 mili jangan terlalu tebal ya. Kita hemat. MTL tuh hemat banget kapasnya. Jadi nggak perlu boros-boros guys. Nah, kita buang lagi, ini masih terlalu tebal. Nah, seginilah. Jangan lupa cuci tangan kalau pegang kapas. Nanti abis ngobel-ngobel yang lain kalian pegang kapas lagi. Dan jangan juga ngelinting begini ya. Ini daki di sini banyak banget guys ya. Jadi cukup ujungnya, pegang ujungnya diputar-putar, dipelintir begini. Nah, biar tajam aja gitu. Jadi baru kita masukin. Ya Allah, masukin. Titiknya penyok. Maksudnya titik penyok. Ini bentar. Nah, ya, set. Masuk ya. Tuh. Tuh, enak dong tariknya tuh. Nah. Keset. Enggak, jangan. Karena ini MTL, jangan tebal-tebal ya. Jangan tebal-tebal dan jangan juga tipis ya. Ini pas. Begini tuh pas ya. Jadi pas. Ini sekaligus gua ngajarin karena di Bishop ini memang ada sedikit kendala ya. Kendalanya nanti gue jelasin, tapi yang jelas dari awal kalian ikutin step gue, kapasnya jangan terlalu tebal, itu udah paling benar. Baru kita gunting. Ingat, gunting jangan buat gunting kumis, tapi gunting yang bersih. Jangan lu pakai gunting Indomie, lu pasang di sini, lu gunting di sini, kotor guntingnya. Potong di sini. Iya, bulu hidung nih kan tuh. Nah, potong sesuai paling ujungnya aja, tuh, tuh ya, paling ujungnya aja dipotong, tuh. Agak dalam, set. Nah, ya, tuh. Udah segini aja. Kita lihat, pas nggak deh? Oke. Kita lurusin, set. Set. Nah, bulu-bulu halus ini karena dia masih ABG ya, jadi bulunya halus. Kita uraikan, ya. Tuh, kita uraikan. Kita pasang, set. Dah, cakep dah, segini dah. Tuh. Dah, cukup. Nih, kira-kira seginilah. Ya. Tuh, segini. Tuh, pas. Pas pokoknya. Tuh. Oke. Kita tetes liquid dulu. Fair. Gue minta liquid yang nikmat dong. Yang 12 mg. Ya, 12 mg. Liquid yang nikmat. Nikmat. Karena saya terbiasa nikmat. Sap! Oke. Liquid kata juragan, jangan yang lain. Kita beli yang 12 mg karena ini spesial buat MTL ya.
Harganya murah, cuma 75.000. Kalau beli 2 jadi 150. Kalau beli 1 80.000. Hari ini kita akan coba yang apa nih? Ada 2 rasa ya. Jadi ada vanilla cream puff dan milk tea cream mousse. Jadi gue pakai milk tea aja deh karena yang cream puff gue udah coba ya. Kita coba milk tea. Ini memang liquid khusus untuk MTL ya. Jadi 12 mg ini PG-VG-nya 50-50. Nih biar deket nih. Kelihatan nggak? Sip. Ya. 12 mg 50-50. Jadi ini khusus buat POTS, IO dan MTL series gitu ya. Kalau yang 3 dan 6 itu 60-40 PG-VG-nya itu bisa di RDA dan RTA atau dan IO ya. Sip, lanjut. Oke. Kocok-kocok ya, baru kita buka. Enak, nikmat. Baru kita tetes bagian atasnya ya. Kalau menetes liquid, pastikan mukanya di atas. Supaya apa? Supaya orang lihat. Nah, tuh, tetes dulu bagian tengahnya ya. Tuh biar basah begini. Nah. Oke. Nah, baru di firing. Firing dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Dah. Wangi bener. Liquid MTL dia nggak terlalu manis ya guys, jadi memang khusus ya. Jadi jangan kalian harapin MTL tuh dapat manisnya, jangan dong. Itu memang buat MTL tuh manisnya harus pas ya, yang penting nikotinnya. Nih, bagian cap atas dan cap tengah itu pastikan kalian tutup. Jangan dulu, kita isi dulu liquidnya ya. Sorry, isi dulu liquidnya. Isilah seperti ini. Nah, lupa tadi mukanya harus ngadap atas gitu ya. Nah, segini aja ya, sampai setinggi chimney-nya ya. Ini apa sih namanya nih, tempat kuncian decknya, chimney-nya, setinggi chimney biar nggak merembes ke dalam. Jadi cukup sebatang lehernya aja. Baru kalian tutup pakai cap tengah. Nih, cap tengahnya ditutup. Nah, di sini nih. Pastikan kaca bagian bawah rapat. Baru kalian tutup. Putar ya. Jangan terlalu kencang, nanti bukanya susah. Tenang, dia udah ada sealnya. Oh om, nanti tumpah dong om. Tenang. Dua lubang ini, dia udah pakai ilmu tinggi. Nah, nih 2 lubang di dalam. Lubang ya, bukan jarum airflow ya. Jadi ada dua titik nih, bagian kanan dan kiri itu bagian dalamnya nih. Gua kasih lihat. Nih sebelah sini sama sebelah sini. Itu dia udah pakai sistem air pressure atau tekanan udara. Jadi kalau kita balik seperti ini, dia tidak gampang netes. Tidak gampang netes. Jadi secara nggak langsung dia tidak akan langsung kalau kita taruh begini, kalau nggak ada tekanan atau goncangan dia nggak turun. Jadi dia akan tertahan karena ada udara, tekanan udara, karena 2 lubang itu tertutup ya oleh liquid. Nah, tapi akan lebih baik kita pasangnya terbalik ya. Ini nggak apa-apa gue taruh di atas meja. Nah, baru deck bawahnya kita pasang. Nah, seperti ini. Nih, kita pasang, kita balik begini ya, kan kering tuh. Nah, ada jarum airflow di kanan dan di kiri, itu harus ditaruh di lubang sini dan lubang sini. Patokannya begitu aja, taruh di lubang. Jadi begini. Nah, ya, tuh. Nih, begini nih. Tuh jarum, tuh. Baru kita tutup. Ya, kita tutup seperti ini. Kita press. Pastikan ininya heksagonalnya tepat. Tuh. Set. Ya, udah. Nah, baru kita balik seperti ini, ya.
Ini sekarang kita pasang ke mode. Nah, tadi gue mau pakai decodes. Decodes itu tidak bisa membaca, bukan nggak bisa membaca voltase. Pas di firing, voltasenya nggak keluar. Jadi gue coba pakai dot mode ya. Ini kita pasang. Wattnya gue kecilin dulu. Kita main di 10 watt dulu. Nah, pasang. Wah, ini new coil. Set, kita plus. Resistansinya 0,62. Ganteng ya. Nggak pengen. Kalau nggak pengen, liatin aja. Nonton aja. Jangan harap giveaway. Nggak ada giveaway ya. Ini gue buang dulu aroma kapasnya ya. Nah, udah terbuang, baru kita naikin. Nah, cara lihatnya begini nih. Ini kalau di firing, ini kan akan keluar berapa voltase yang akan dihasilkan dari 10 watt. 2,3 volt sebelah sini. Jadi gue naikin 13, 2,6. Nah, ini udah mulai gitu ya. Wah, pas banget. Berarti 13 watt nih. Coba gue naikin ke 15 watt. Gila. Bentar. Nikotin liquid baru ini Freshwick tuh kenceng banget ya. Jadi sabar. Lagi naik langsung ke kepala nih. Jadi gue dapat patokan 15 watt. Gue akan pindah ke diodes ya. Mode diodes. Kenapa? Bukan nggak cocok, nggak ganteng, tapi kita pakai di mode yang lebih spesial, lebih detail ya. Nah, kita main di apa nih? Oke. Kita main di 15 watt, sama di 15 watt. Lebih stabil, bukan gue bilang dot mode nggak stabil, tapi kalau mau main MTL, nah ini agak konflik nih. Memang MTL itu lagi digoreng bahwa MTL itu nggak mahal, MTL itu murah. Tapi kenapa mod-mod mahal atau mod-mod high end itu chipsetnya itu bagus banget. Dia curve-nya itu bagus, dia ngelambainya bagus pada saat di firing, sehingga lebih soft, lebih smooth aja kalau misalnya kita menggunakan MTL di mod-mod seperti ini ya. Kalian bisa coba bandingkan. Kalau pakai mod-mod murah, memang bisa dikecilin wattnya sampai 10 watt atau 15 watt. Bisa. MTL itu masih, kalau kita mau main MTL, kita bisa pakai mod-mod yang di bawah 1 juta juga bisa. Tapi memang powernya memang agak beda ya. Enak, nikotinnya pas ya, jadi menghasilkan nikotinnya itu pas banget ya di RTA ini. Oke, gue akan jelasin lagi ya masalah airflow. Semalam gue nyobain airflow yang ukuran 1,2 mm, itu lebih ke RDTL. Jadi malam ini, hari ini gue akan coba yang 0,8 nih yang gue pasang di dalam sini. Itu lebih dapat esensi MTL-nya. Jadi bukan RDTL tapi MTL. Karena gue bisa ngempotin di dalam mulut gitu loh. Dan sangat smooth gitu loh. Pas ditarik tuh nggak bunyi, nggak ada bunyi siulan atau apa. Tapi benar-benar kita bisa ngerasain udaranya tuh nembaknya halus banget. Om, tadi lu bilang lobang juice flow-nya atau lobang untuk liquidnya turun ke dalam kapas, itu kan kalau dibalik begini dia nggak turun, bener.
Jadi dia memanfaatkan apa? Dia memanfaatkan udara yang kita tarik pada saat kita tarik, kita puff ya, kita tarik ke atas, kita isap gitu ya. Ada tekanan udara yang ikut-ikutan menarik liquid dari atas ke bawah. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita narik, secara otomatis akan ada gelembung-gelembung yang dihasilkan. Nih, gue akan kasih lihat jarak dekat nih. Ya, kalau gue tarik, ada gelembungnya nggak? Kelihatan nggak, Fer? Gelembung-gelembungnya. Jadi dia sekali ditarik, nih di sini ya, daerah sini ya, lu lihat ya, nih. Kelihatan nggak? Nih sebelah sini deh, nih ya, lihat ya. Ada kan gelembungnya kan? Nah, berapa kali narik nih? Langsung celeng kepala. Jadi pas lu tarik, dia turun. Pas lu tarik lagi, dia turun. Memang intensitas liquid yang turun ke bawah itu tidak banyak, tidak jor-joran, tidak seperti masa menstruasi ya, yang langsung brrr gitu, enggak ya. Tetes demi tetes, dikit banget. Yang namanya orang main MTL tuh nggak kayak orang main DTL gitu loh. Nariknya gitu enggak. Nariknya 1 kali, 2 kali, taruh ya kan. Taruh biar dia istirahat dulu. Baru narik lagi gitu. Makanya dibutuhkan nikotin yang liquid, nikotin yang pas. 12 mg atau berapa belas mg atau puluhan mg ya kalau kuat. Tapi menurut gua 12 mg tuh cukup pas banget. Nggak terlalu yang high banget, tapi mencukupi kebutuhan nikotin lu. Apalagi lu perokok berat ya. Jadi menggunakan liquid yang tepat, PG-VG yang kadarnya memang untuk MTL, itu akan sangat membantu sekali jika kalian menggunakan RTA MTL. Lalu, gue ada tips and trick supaya liquidnya membasahi kapas dengan cepat. Ada tipsnya. Jadi, tadi dengan cara otomatis dia langsung netes, tapi yang kedua, kalian bisa tutup lubang airflow-nya, nih, dikunci. Kalian tutup lubang airflow atas dan bawahnya nih, sampingnya nih, kiri kanannya. Kalian tarik dikit aja. Dia kan ada gelembung. Nih Fer, lihat Fer. Nih, gua tutup nih, ya. Ada gelembung nggak? Iya dong. Nah, itu memancing liquidnya supaya turun, membasahi kapas kalian. Jadi kalau kalian ngerasa pas ngisepnya itu, agak pelan nih, kapas gua agak kering rasanya nih. Ya kalian bisa dengan cara kalian tutup, kalian isep, atau mengandalkan sistem otomatisnya dia. Tapi menurut gua kalau kita nariknya terlalu kenceng, firingnya lebih duluan dibanding tetesan liquidnya. Nah itu. Kalau kalian mau ngecek apakah kapasnya udah basah atau masih udah kering atau masih basah, kalian tinggal cabut. Nah seperti ini aja. Ini taruh begini nggak akan netes dia. Kalian tinggal cabut, kalian bisa periksa. Beda ya, tuh. Apakah kapasnya basah? Ini kan masih basah nih kapasnya nih. Nah, berarti aman ya kan? Nah, tinggal kalian pasang lagi. Nah, pasang buat patokan. Ingat, airflow ini dipasin dengan lubang ini. Jadi kalian bisa ada patokan. Nah, kayak gini nih. Set, tuh, langsung rapi. Jadi begitu, tuh ya, langsung netes dia. Santai banget, smooth banget. Nah, untuk isi liquid gimana? Cabut, ya. Terus kalian balik seperti ini, kalian putar. Kalau misal liquidnya habis, diputar seperti ini. Baru isi lagi, baru tutup lagi gitu loh. Nah, ini sebenarnya serba salah ya. Menurut gua agak nggak praktis, tapi seru. Karena kalau kita mengingat masa lalu ya, waktu zamannya Kaifun dan sebagainya, isi liquid itu memang agak ribet. Beda dengan RTA zaman now yang isi liquidnya langsung dari top cap dan sebagainya. Ini masih model dulu ya, masih ada beberapa RTA yang memang harus dibalik dan baru kita isi dari kacanya dan sebagainya. Nah, cuman ini nggak leaking. Ini nggak leaking guys, aman dari leaking. Jadi kalian tinggal balik, set, tinggal pasang. Airflow dipasin lagi ke lubangnya, tek,
langsung. Jadi aman dari leaking. Menurut gua hebat juga nih tukang desainnya. Jadi produk ini didesain oleh The Vaping Gentleman Club. Wah, Gentleman Club, rambutnya pometan nggak, tapi dia pakai topi, nggak kelihatan, kayaknya botak nih orangnya nih yang ngedesain. Kacamata botak, terus pakai cangklong, ada brewokan karena sesuai dengan logonya. Hah? Toxedaw ya. Nah, nggak tahu istilahnya si Ferry itu ada-ada aja. Nah, produk ini gue lupa tadi gue jelasin. Produk ini diproduksi oleh Ambition Mode. Jadi diproduksi oleh Ambition Mode, tapi didesain oleh Vaping Gentleman Club. Ya, jadi sukses buat Bishop MTL RTA ini. Cara mendapatkan Bishop MTL RTA ini kalian bisa hubungin langsung ke VSS Group. Ya, jadi VSS Group itu ada siapa aja? Kalian bisa cari di Instagram VSS Malang atau VSS MLG atau di Vape Store SMG, Vape Store Semarang. Jadi ini udah didistribusikan oleh VSS Group ya. Kalau mau beli retail bisa beli di toko gua di Juragan Vapor juga ada ya. Jadi nggak usah cari yang lain gitu ya. Cuman kalau kalian mau wholesale, kalian bisa langsung ke VSS Group ya. Good job untuk VSS Group, Gentleman's Group ya tadi ya. Gentleman's Club dan Ambition Mode, keren. Kalian bikin produk yang bagus banget. Dan gue suka bentukannya karena dengan kaca 2 mili ini mempercantik atau menambah estetika dari MTL RTA. Akhirnya review gue udah selesai. Tolong kasih komentar dan jangan lupa subscribe, like ya. Terus nyalakan loncengnya. Kasih komentar kalau misalnya ada review gue yang kurang dan sebagainya. Kalau misalnya kalian suka, beri support di komentar juga boleh. Dengan cara kalian subscribe juga itu adalah salah satu support dari kalian. Dan kasih juga saran, gue akan review produk apa selanjutnya ya. Thank you buat teman-teman para Juraganers. Salam kata Juragan.